Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Sebelumnya mohon izin kepada dosen pengampu mata kuliah Landasan Pendidikan Sains, Ibu Profesor Dr. Kartini MPD. Pada kesempatan kali ini kami dari kelompok 6 ingin mempresentasikan materi yang berjudul dengan Hakikat Pendidikan dan Pendidikan MIPA. Sebelumnya perkenalkan kami dari kelompok 6, saya Rohani dengan NIM 2481110005 dan rekan saya. Yaminati dengan NIM 24811110001. Mungkin langsung saja masuk pada materi yang pertama yang akan dijelaskan oleh saya sendiri. Yang pertama yaitu apa itu pendidikan? Istilah pendidikan berasal dari kata Yunani yaitu pedagogi, di mana akar kata pais berarti anak, sedangkan again berarti bimbingan. Oleh karena itu, pedagogi merujuk pada bimbingan bagi anak-anak. Dalam bahasa Inggris, pendidikan diterjemahkan sebagai education. Hal ini berasal dari kata Yunani yaitu educare yang berarti membimbing seorang anak untuk menggali potensi yang ada dalam jiwanya, sehingga memfasilitasi pertumbuhannya dan perkembangannya. Adapun definisi pendidikan menurut para ahli, contohnya itu dari Ki Hajar Dewantara yang mendefinisikan bahwa pendidikan umumnya berarti daya upaya untuk memajukan bertumbuhnya budi pekerti, yaitu kekuatan batin dan karakter, dan juga pikiran, dan intelek, dan tubuh anak, yang bertujuan untuk memajukan keutuhan hidup yaitu hidup dan menghidupkan anak yang sejalan dengan alam dan kehidupan masyarakatnya. Pendidikan dapat disimpulkan sebagai suatu proses sadar, terencana, dan berkesinambungan yang bertujuan membimbing serta menuntun perkembangan potensi jasmani, rohani, intelektual, emosional, dan akhlak peserta didik agar mampu mencapai kedewasaan dan kemandirian dalam hidupnya. Pendidikan bukan sekedar transfer pengetahuan, tetapi juga usaha memanusiakan manusia dengan memajukan budi pekerti, pikiran, dan jasmani secara utuh serta selaras dengan lingkungan dan masyarakatnya. Selanjutnya yaitu hakikat pendidikan. Hakikat pendidikan adalah proses memanusiakan manusia melalui transfer pengetahuan, nilai budaya, dan religius untuk membentuk pribadi yang utuh, kritis, dan beretika. Pendidikan tidak hanya menyampaikan ilmu, tetapi juga membentuk karakter dan kepribadian dengan menjunjung kesetaraan serta keadilan bagi semua kalangan. Menurut Paulo Freire, pendidikan merupakan proses pembebasan dan kemampuan mendidik diri sendiri. Sedangkan dalam Islam, pendidikan bertujuan mengembalikan nilai-nilai ilahiyah agar manusia menjadi insan kamil berakhlakul karimah. Secara hakikat, pendidikan adalah interaksi antara peserta didik dan pendidik yang bertujuan membekali peserta didik menghadapi perubahan, meningkatkan kualitas hidup, dan berlangsung sepanjang hayat. Pendidikan dan ilmu pendidikan saling melengkapi dalam membentuk karakter serta masa depan bangsa. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, pendidikan mencakup seluruh jenjang usia, dari anak usia dini hingga pendidikan tinggi, untuk menanamkan nilai moral dan mengembangkan potensi sesuai tahap perkembangan. Nah, oleh karena itu, sebagai insan kamil yang berakhlak mulia, hakikat pendidikan ditentukan oleh nilai-nilai motivasi dan tujuan pendidikan itu sendiri. Oleh karena itu, hakikat pendidikan dapat dirumuskan sebagai berikut. Yang pertama yaitu pendidikan adalah proses interaksi antar manusia yang ditandai oleh keseimbangan antara otonomi peserta didik dan kewibawaan pendidik. Yang kedua yaitu pendidikan mempersiapkan peserta didik untuk menghadapi lingkungan yang berubah dengan cepat. Yang ketiga yaitu pendidikan meningkatkan mutu hidup individu dan masyarakat. Dan yang terakhir yaitu pendidikan adalah proses sepanjang hayat dan strategi yang didasarkan pada kaidah-kaidah ilmiah. Pendidikan memenuhi 6 fungsi utama. Yang pertama yaitu menanamkan aturan dan menumbuhkan disiplin pada anak-anak. Yang kedua, membimbing anak-anak dalam memahami dunia dan lingkungannya. Yang ketiga, menumbuhkan sikap dan perilaku yang terpuji.
Yang keempat, mengembangkan keterampilan komunikasi dan sosial anak-anak. Yang kelima, yaitu menumbuhkan kemampuan kreativitas dan potensi anak-anak. Dan yang terakhir adalah mempersiapkan anak-anak untuk masuk ke sekolah dasar. Selanjutnya, yaitu hakikat pendidikan MIPA. Matematika dan sains merupakan hasil kolaborasi antara inspirasi dan penalaran manusia dalam memahami konsep-konsep abstrak dan fenomena alam secara objektif. Matematika berperan sebagai sistem berpikir deduktif yang membantu menafsirkan berbagai permasalahan, sedangkan sains meneliti dunia alam dan isinya melalui penyelidikan ilmiah. Keduanya memiliki keterkaitan erat dalam membentuk dasar berpikir logis, analitis, dan kreatif. Hakikat pendidikan MIPA terletak pada upaya mengembangkan potensi individu agar mampu memahami alam semesta secara rasional, berpikir kritis, serta beradaptasi terhadap perubahan dan kemajuan teknologi dengan tetap menjaga nilai-nilai kemanusiaan dan moralitas. Selanjutnya yaitu pentingnya memahami hakikat pendidikan. Hakikat pendidikan terletak pada proses pengembangan diri individu sebagai manusia, anggota masyarakat, dan makhluk ciptaan Tuhan. Sangat penting bagi pendidik untuk memahami hakikat ini, yang tidak lain adalah penguasaan. Dalam konteks ini, penguasaan didefinisikan sejak awal sebagai kemandirian belajar. Adapun tujuan-tujuan pentingnya bagi seorang pendidik memahami hakikat pendidikan adalah supaya pendidik memiliki rasa tanggung jawab belajar kepada peserta didik demi terwujudnya kemandirian secara bertahap, supaya pendidik memahami konsep cara belajar siswa aktif yang berguna untuk meningkatkan martabat kemanusiaan yang berdasarkan asas Pancasila demi mencapai tujuan pendidikan, dan supaya pendidik menjadi lebih mudah dalam membantu peserta didik, memberi dorongan, dan memberi kemudahan untuk mengembangkan potensinya. Selanjutnya yaitu konsep hakikat sains atau IPA yang akan dijelaskan oleh rekan saya kepada Dini Aminati, dipersilahkan. Selanjutnya, konsep hakikat sains atau IPA. Ilmu pengetahuan alam atau IPA secara generik meliputi tiga bidang ilmu pengetahuan, yaitu fisika, biologi, serta kimia. Hakikat IPA adalah suatu produk, proses, serta aplikasi. Sebagai produk, IPA merupakan sekumpulan pengetahuan dan konsep. Sebagai proses, IPA digunakan untuk mempelajari objek studi, menemukan kenyataan, menyelesaikan serta mengembangkannya menjadi teori dan ilmu baru. Sedangkan sebagai aplikasi, teori IPA menghasilkan teknologi yang memberikan kemudahan dalam kehidupan. Nah, definisi ilmu pengetahuan itu mencakup dari tiga aspek utama, yaitu diantaranya itu ada sikap ilmiah, proses ilmiah, dan produk ilmiah. Yang pertama itu sikap ilmiah, yaitu berpikir objektif, jujur, dan berdasarkan fakta. Nah, artinya itu keputusan yang timbul dari penelitian atau yang berhubungan dengan masalah lain harus diambil secara objektif, jujur, dan berdasarkan fakta tanpa menyembunyikan fakta apapun. Yang kedua itu proses ilmiah, yaitu langkah sistematis dalam penelitian mulai dari hipotesis hingga kesimpulan. Nah, ini adalah cara-cara spesifik untuk menentukan penelitian guna memecahkan masalah. Artinya itu kegiatan untuk memecahkan masalah harus mengikuti urutan seperti berikut, di antaranya itu merumuskan hipotesis, merancang dan melaksanakan penelitian, mengumpulkan data penelitian, menyusun hasil penelitian, evaluasi objektif, dan kesimpulan berdasarkan hasil penelitian. Yang ketiga itu produk ilmiah, merupakan hasil penelitian berupa konsep, hukum, dan teori. Artinya itu pengamatan yang dinyatakan dalam bentuk fakta, konsep, prinsip, hukum, dan teori, dan lain-lain. Hakikat IPA itu terdiri dari 4 unsur, yaitu sikap, proses, hasil, dan penerapan yang saling berkaitan dan dalam memahami fenomena alam melalui penerapan metode ilmiah. Siswa itu diharapkan memperoleh pengetahuan yang bermakna serta mampu menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya, unsur-unsur utama hakikat IPA. Menurut deskripsi,
Di antaranya itu ada sikap. Sikap itu berupa rasa ingin tahu terhadap fenomena alam, makhluk hidup, serta hubungan sebab akibat yang menjadi dasar munculnya masalah yang dapat diselesaikan dengan metode ilmiah. Selanjutnya itu proses. Proses yaitu berupa prosedur pemecahan masalah menggunakan metode ilmiah. Yang ketiga, produk. Mencakup fakta, teori, prinsip, dan hukum. Yang keempat, aplikasi, yaitu berupa penerapan metode ilmiah dan konsep ilmu alam dalam kehidupan sehari-hari. Pusat ilmu pengetahuan itu merupakan pengetahuan luas yang bertujuan untuk mempelajari alam dan fenomenanya melalui 4 elemen atau unsur utama, yaitu sikap, proses, produk, dan penerapan. Jadi oleh karena itu, siswa diharapkan memiliki pengetahuan yang luas dan mampu memahami fenomena alam melalui kegiatan pemecahan masalah menggunakan metode ilmiah, sehingga pemecahan masalah sehingga kegiatan pembelajaran menjadi bermakna dengan adanya interaksi antara nilai-nilai yang telah dipelajari. Berikutnya, hakikat pembelajaran IPA. Para ilmuwan itu mendefinisikan sains sesuai dengan pemahaman dan pengamatannya. Nah, Sherin mendefinisikan sains sebagai the activity of questioning and exploring the universe and finding and expressing its hidden order, yaitu suatu kegiatan berupa pertanyaan dan penyelidikan alam semesta dan penemuan dan pengungkapan serangkaian rahasia alam. Sains mengandung makna pengajuan pertanyaan, pencarian jawaban, pemahaman jawaban, penyempurnaan jawaban, baik tentang gejala maupun karakteristik alam sekitar melalui cara-cara yang sistematis. Belajar ilmu pengetahuan atau sains itu tidak hanya sekadar mempelajari informasi ilmiah tentang fakta, konsep, prinsip, dan hukum dalam bentuk pengetahuan deklaratif. Belajar ilmu pengetahuan juga berarti belajar cara memperoleh informasi ilmiah, cara kerja ilmu pengetahuan, dan teknologi dalam bentuk pengetahuan prosedural, termasuk kebiasaan kerja ilmiah yang menggunakan metode ilmiah dan sikap ilmiah. Ilmu pengetahuan, baik sebagai produk maupun proses itu tidak dapat dipisahkan satu sama lain. Ilmu pengetahuan sebagai produk mencakup fakta, konsep, prinsip, hukum, dan teori ilmiah. Ilmu pengetahuan sebagai proses yaitu sebagai pekerjaan atau sesuatu yang harus dilakukan dan diteliti melalui secara ilmiah atau melalui metode ilmiah, melalui keterampilan seperti pengamatan, klasifikasi, pengukuran, penggunaan keterampilan khusus, komunikasi, prediksi, pembentukan hipotesis, definisi operasional, formulasi hipotesis, interpretasi data, pengendalian variabel, dan juga eksperimen. Ilmu pengetahuan sebagai sikap, yaitu sebagai sikap ilmiah yang mencakup rasa ingin tahu, berusaha membuktikan diri, skeptis, menerima perbedaan, kooperatif, dan menerima kegagalan sebagai sesuatu yang positif. Ilmu pengetahuan tidak hanya terdiri dari kumpulan pengetahuan atau fakta yang harus diingat, tetapi juga dari kegiatan atau proses aktif di mana seseorang menggunakan akal budinya untuk mempelajari rahasia fenomena alam. Ilmu pengetahuan alam atau sains adalah hasil dari aktivitas manusia dalam bentuk pengetahuan, ide, dan konsep yang terorganisir tentang lingkungan sekitar yang diperoleh melalui pengalaman, melalui serangkaian melalui serangkaian proses ilmiah. Nah, tentu saja pembelajaran sains itu memiliki tujuan. Yang pertama itu meningkatkan efisiensi dan efektivitas pembelajaran. Banyak ahli berpendapat bahwa pengajaran sains yang disajikan sebagai disiplin ilmu akademik ini terlalu dini untuk anak-anak usia 7-14 tahun. Karena anak-anak pada usia ini masih dalam proses transisi dari berpikir operasional konkret ke berpikir abstrak. Siswa itu masih melihat dunia di sekitar mereka secara holistik, sehingga pengajaran saya harus disajikan secara holistik juga, bukan secara terpisah.
Pengajaran yang disajikan secara terpisah memungkinkan terjadinya tumpang tindih dan pengulangan yang membutuhkan lebih banyak waktu dan energi serta membosankan bagi siswa. Dan setiap konsep yang tumpang tindih dan berulang dapat diintegrasikan, pengajaran dapat menjadi lebih efektif dan mendorong guru mengembangkan kreativitas yang tinggi. Selanjutnya itu untuk meningkatkan minat dan motivasi. Pembelajaran sains terintegrasi atau sains terpadu dapat memudahkan siswa untuk hubungan antara konsep pengetahuan dan nilai yang termasuk dalam tema tersebut. Dengan model pembelajaran yang relevan dengan kehidupan sehari-hari, siswa itu dipandu untuk berpikir luas dan mendalam agar memahami hubungan konseptual yang disajikan guru. Selain itu, siswa akan terbiasa berpikir secara fokus, terorganisir, holistik, komprehensif, sistematis, dan analitis. Siswa juga akan lebih termotivasi untuk belajar jika mereka merasa pembelajarannya itu bermakna dan dapat menerapkan apa yang telah mereka pelajari. Selanjutnya itu beberapa kompetensi dasar dapat dicapai sekaligus. Model pembelajaran sains terpadu dapat menghemat waktu, energi, sumber daya, dan biaya, karena beberapa kompetensi dasar dapat diajarkan secara bersamaan. Selain itu, pembelajaran terpadu juga menyederhanakan tata pembelajaran dengan menggabungkan dan mengintegrasikan sejumlah standar kompetensi-kompetensi dasar dan tahap-tahap pembelajaran yang dianggap memiliki kesamaan. Hakikat guru dan tugas guru IPA. Hakikat seorang guru kaitannya dengan profesi yang berkecimpung langsung dalam pendidikan anak, meliputi sekolah, lembaga pendidikan, dan lingkungan lain yang harus diselenggarakan sesuai kurikulum yang berlaku. Guru, siswa, dan proses belajar merupakan tiga unsur fundamental yang paling vital dalam sistem pendidikan suatu negara. Unsur sering digambarkan sebagai perantara pengetahuan dalam menyampaikan pengetahuan kepada para siswa sesuai kerangka kurikulum. Sebagai fasilitator, guru berkomitmen membantu siswa memahami pengetahuan, memaksimalkan potensi, serta kemampuan fundamental mereka. Guru juga berperan sebagai pendidik, pembimbing, pelatih, mentor, dan aktor sosial yang dipercaya masyarakat, menanamkan cita-cita tertentu pada siswa. Menurut Purwadarinta, guru adalah seorang yang bertugas mengajar, sedangkan Zakia Dajit menyatakan bahwa guru adalah pendidik profesional yang bertanggung jawab melibatkan orang tua dalam pendidikan anak-anaknya. Selanjutnya, tugas guru. Siswa diharapkan untuk memperoleh berbagai bentuk pengetahuan dan keterampilan dalam bidang ilmu pengetahuan alam. Guru ilmu pengetahuan, guru ilmu pengetahuan alam juga diharapkan mendorong perkembangan pemahaman dan pengetahuan tentang prinsip, konsep, dan teori untuk meningkatkan pemikiran logis, sistematis, dan kreatif siswa, sikap kritis terhadap fenomena, keterbukaan, dan rasa ingin tahu yang besar. Tugas guru IPA menurut Priantoro. Di antara itu, guru tidak hanya menyampaikan informasi melalui narasi, tetapi juga membimbing siswa secara praktis dengan mengintegrasikan prinsip, konsep, teori, nilai, dan contoh dari ilmu pengetahuan alam. Guru IPA juga diharuskan membimbing siswa untuk mempelajari dan menjelajahi seluruh proses pendidikan ilmu pengetahuan, termasuk pemecahan masalah melalui pengamatan, eksperimen, dan diskusi kelompok. Guru IPA juga harus mampu menciptakan lingkungan belajar yang nyaman. Hal ini mengarah pada hasil yang lebih optimal. Guru IPA harus mempunyai rasa percaya diri yang tinggi agar siswa dapat menerima informasi yang disampaikan tanpa keraguan dan agar guru dapat memenuhi tanggung jawabnya untuk membantu siswa mengatasi permasalahan yang diajukannya. Jadi kesimpulan dari materi hakikat pendidikan dan pendidikan MIPA adalah pendidikan merupakan proses sadar dan berkelanjutan untuk mengembangkan seluruh potensi manusia agar menjadi pribadi yang mandiri, berkarakter, dan bermanfaat bagi masyarakat. Dalam konteks pendidikan sains atau MIPA,
Peran guru sangat penting sebagai fasilitator yang menumbuhkan rasa ingin tahu, kemampuan berpikir kritis, dan sikap ilmiah. Dengan demikian, pendidikan tidak hanya berfokus pada transfer pengetahuan, tetapi juga pada pembentukan karakter dan kemampuan berpikir rasional yang menjadi dasar bagi kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Berikut adalah referensi buku yang kami pakai. Mungkin cukup sekian pemaparan materi dari kelompok 6. Semoga bermanfaat dan mohon maaf apabila ada kesalahan pada saat penyampaian materinya. Kami tutup. Wassalamualaikum Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh.